Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar dalam menulis notasi musik. Mari kita saksikan. Belajar menulis not. Ada dua jenis notasi, yaitu not angka dan not balok. Not angka sering disebut dengan solmisasi. Solmisasi merupakan pelambangan nada dengan not angka, yang tentunya simbol notnya berupa angka. Untuk nada do disimbolkan dengan angka 1, re dengan angka 2, mi angka 3, fa angka 4, sol angka 5, la angka 6, si angka 7. Untuk satu oktav di atasnya dituliskan dengan angka dan titik di atas angka. Sementara untuk oktav yang rendah ditulis dengan angka dan titik di bawah angka. Nada-nada juga mempunyai urutan nama. Urutannya adalah mulai dari C, D, E, F, G, A, B, dan kembali ke C, begitu seterusnya. Jika kita lihat bagan ini, nada C merupakan nada yang pertama. Dia disebut do, nada kedua D, disebut re, nada ketiga E, dia disebut mi, nada keempat F, dia disebut fa, nada kelima G, dia disebut sol, nada keenam A, dia disebut la, nada ketujuh, dia disebut si, dan kembali lagi ke C. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita mengenal bagian-bagian not balok. Jika kita lihat ada 5 garis sejajar, yang disebut untuk garisnya adalah garis para nada atau dalam bahasa Inggris music staff. Sementara simbol di sebelah kiri namanya G clef atau kunci G. Nah, dikarenakan nada itu banyak sekali ya teman-teman, untuk itu dibutuhkan garis bantu. Garis bantu letaknya ada di luar garis para nada. Nah, inilah garis bantunya. Bagian untuk meletakkan not dari dua, yaitu bagian garis dan bagian spasi. Seperti pada pengertian birama, yaitu ketukan yang berulang, ruas birama berisi ketukan yang berulang tersebut. Ini garis birama. Batasan setiap ketukan yang berulang sesuai biramanya. Dan yang ini adalah sukat atau tanda birama, menandakan jumlah hitungan ketukan yang berulang. Hitungan birama itu ada bermacam-macam. Ada 4/4, 2/4, 3/4, 6/8, dan sebagainya. Berikut adalah contoh hitungan birama. Saya sarankan agar kalian juga ikut merasakan hitungan dan ketukannya. Mungkin bisa dengan mengetuk meja atau menganggukkan kepala mengikuti hitungan biramanya, agar kalian bisa merasakan seberapa banyak ketukan yang dihasilkan. Berikut adalah ketukan 4/4 yang berarti ada 4 hitungan yang berulang. Teman-teman ikuti hitungan dan ketukannya ya. 1, 2, 3, 4. Berikutnya adalah ketukan 3/4, di mana ada 3 hitungan yang berulang. 1, 2, 3. Dan ini adalah ketukan 2/4. Ada 2 hitungan yang berulang. 1, 2.
Nah, teman-teman, itu sekedar contoh hitungan birama. Sebenarnya birama itu ada banyak sekali, tidak hanya ini ya. Ada 6/8, ada 5/8, dan sebagainya. Kalian harus banyak-banyak mencari referensi mengenai hitungan birama ya. Berikutnya kita mengenal nilai not. Nilai not adalah panjang atau lamanya sebuah nada dibunyikan. Lihatlah pada bagian bentuk not. Di sini juga ada nama-nama not. Kemudian bentuk not, ada juga tanda istirahatnya, dan jumlah ketukannya. Inilah yang akan kita bahas kemudian. Berikut adalah cara meletakkan not pada para nada di bagian spasi dan garis. Mari kita simak ya. Di sini kita mulai nada di garis, bantu, kemudian naik lagi ke garis lagi, kemudian di bagian spasi, di bagian garis, spasi, garis, spasi, dan seterusnya ya. Seperti inilah cara menulis not. Nah, seperti di depan yang tadi, kita telah mempelajari mengenai urutan nada. Bagaimana jika nada tersebut diletakkan pada sebuah not balok? Pada garis para nada. Pada garis bantu ini ada nada C. Di atasnya ada nada D. Di garis atasnya E, spasi di atasnya F, di atasnya lagi G, di spasi atasnya A, di garis atasnya B, kemudian di spasi atasnya C. Mari kita lengkapi, kita lanjutkan. Ada D, E, F, G, A, B. Dan di bawah C yang tadi, kita lengkapi juga ya. Perhatikan not angka yang menjadi simbol nada-nada tersebut. Pada bagian ini adalah 1 oktav nada sedang, dan pada bagian ini 1 oktav nada tinggi, ada angka dan titik di atasnya. Dan pada bagian ini adalah 1 oktav nada rendah, yaitu angka dan titik di bawahnya. Mari kita simak contoh penulisan nilai not. Simbol not yang bentuknya bulat ini dinamakan not penuh. Not penuh adalah not yang dibunyikan sepanjang 4 ketukan. Jika ditulis dalam not angka, dia akan berbentuk sebuah angka dan ada 3 tambahan titik di sampingnya. Coba dengar dan rasakan nada-nada yang dimainkan sepanjang 4 ketukan. Kalian bisa memperhatikan not angka yang ditulis di bawahnya. Nah, beginilah cara menulis not angka sepanjang 4 ketuk ya. Ini adalah bentuk not balok untuk not yang dinamakan not setengah. Not setengah merupakan not yang dibunyikan sepanjang 2 ketukan. Apabila ditulis dalam not angka, dia berupa angka dan penambahan 1 titik di sampingnya. Mari kita dengar dan rasakan nada-nada yang dibunyikan sejumlah 2 ketukan. Ikut memperhatikan penulisan not angkanya juga ya.
Berikut adalah not 3 ketuk. Not 3 ketuk berawal dari not setengah yang diperpanjang 1 ketuk. Yang membedakan dia adalah dia mempunyai titik di samping not baloknya. Jika ditulis dalam not angka, dia berupa sebuah angka dan ada tambahan 2 titik di sampingnya. Coba kalian rasakan ketukan yang dihasilkan dari not 3 ketuk. Nah, berikut adalah not seperempat. Not seperempat adalah not yang dibunyikan sepanjang 1 ketukan. Jika ditulis dalam not angka, dia hanya berupa sebuah angka. Coba kita dengar not yang berbunyi setiap 1 ketuk. Perhatikan juga contoh penulisan not angkanya. Berikutnya adalah not 1/8, merupakan not yang dibunyikan sepanjang setengah ketukan. Apabila ditulis dalam not angka, dia berupa sebuah angka dan sebuah garis di atas angka tersebut. Apabila ada not 1/8 yang saling berhadapan, dia akan menjadi garis yang digabung seperti ini. Berikut adalah contoh nada-nada yang dibunyikan sepanjang setengah ketukan. Lihat contoh penulisan not angka di bawahnya. Berikut adalah not 1/2 ketukan. Not yang dibunyikan sepanjang 1/2 ketukan ini berasal dari not 1/4 diperpanjang setengah ketukan. Berikut adalah contoh untuk not 1/2 ketukan. Perhatikan panjang nada yang dibunyikan. Untuk contoh penulisan not angka, kalian bisa melihat di bawahnya. Berikut adalah not 1/16. Not 1/16 merupakan not yang dibunyikan sepanjang 1/4 ketukan. Atau paling mudah, kalian bisa menghitung setiap 1 ketukan ada 4 nada. Apabila ada not 1/16 yang saling berhadapan, maka dia akan ditulis seperti ini. Untuk not angkanya ada 2 garis di atasnya. Sekarang kita dengarkan not 1/16 yang dimainkan. Berikut adalah not 1/32, atau kalau dihitung setiap 1 ketuk terdapat 8 nada yang dibunyikan. Selanjutnya, dalam penulisan not balok juga terdapat tanda diam atau tanda istirahat. Simbol diam adalah pada saat tidak ada nada yang dimainkan. Dan ini ditandai dengan simbol-simbol berikut. Kalian bisa perhatikan di sini ada 2 ketuk, ada 1 ketuk dan sebagainya ya. Sekarang kita lihat contoh penulisan tanda istirahat pada not balok. Tanda ini adalah tanda diam untuk 1 ketuk. Dan tanda berikutnya adalah tanda diam untuk 2 ketuk. Tanda diam pada not angka disimbolkan dengan angka 0. Mari kita mainkan.
Perhatikan jumlah ketukan diamnya. Selanjutnya ada simbol crash dan moll. Simbol crash berfungsi untuk menuliskan not atau nada yang dinaikkan setengah nada. Sementara itu, untuk simbol moll berfungsi untuk menuliskan not atau nada yang diturunkan setengah nada. Berikut adalah contoh not dengan tanda crash dan moll. Berikut adalah contoh penulisan notasi dengan tanda crash. Apabila ditulis dalam not angka, dia berupa sebuah garis dari atas ke arah kiri. Berikut adalah simbol moll yang berarti turun setengah nada. Apabila ditulis dalam not angka, dia berupa garis miring dari atas ke arah kanan. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap ingat untuk mencari referensi yang lain. Karena yang barusan kita pelajari hanya dasar-dasar dalam menulis not. Tentunya banyak sekali simbol-simbol musik yang belum sempat kita bahas. Semoga di lain waktu kita bisa membahasnya ya teman-teman. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa. Salam.